Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semuanya? Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi Mars PA. Siap? Oke. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik, kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah dan muliakan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk beribadah di persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk kami dapat menghayati akan persekutuan ini melalui pujian, doa, dan firman. Hadirlah dan kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik kami yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Jauhkan mereka dari kemalasan, supaya mereka dapat hadir dalam ibadah ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima berkat dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan di Kidung Ceria 23 bait 1 dan 3. Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah.
Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Bait yang ketiga, anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, siapa yang sudah membawa firman Tuhan Alkitabnya? Yuk, dibuka Alkitabnya. Sudah? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan urapilah adik-adik layan kami yang akan mendengarkan. Kiranya apapun yang disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, yang sudah bisa membaca, Alkitabnya dibaca. Kakak tunggu sampai sudah dapat. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Kakak bacakan ya. Yang belum bisa membaca didengarkan. 2 Korintus pasal ke-8. Kakak minta berdiri dulu semua. Yo, berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Kita baca, kakak baca aja. 2 Korintus pasal ke-8 ayat 1 pasal sampai dengan ayat yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Silakan duduk adik-adik. Iya. Adik-adik, firman kita pada pagi hari ini terambil di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, yang diberi tema dengan judul meneruskan kasih karunia Allah. Adik-adik, kitab Korintus ini adalah surat Paulus yang berisi tentang pesan-pesan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus itu belajar dari jemaat Makedonia, yang mana jemaat Makedonia memiliki sifat kemurahan hati. Nah, jadi mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk murah hati? Ada yang tahu? Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, tetapi tidak memiliki rasa untuk berbagi kepada orang lain. Mereka walaupun kaya, uangnya banyak, mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam jemaat di Korintus, yaitu jemaatnya itu sibuk memikirkan apa tadi? Dirinya masing-masing. Nah, adik-adik, mengapa Rasul Paulus menyuruh belajar dari jemaat Makedonia? Siapa yang tahu? Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang tidak kaya, adik-adik. Tidak. Jemaat di Makedonia itu adalah memiliki kemurahan hati. Mereka itu hidupnya cukup tidak kaya, bahkan kekurangan. Tetapi mereka sadar bahwa dirinya itu adalah bukan dirinya, tetapi hidupnya adalah untuk Tuhan. Hidupnya adalah milik Tuhan. Sehingga jemaat di Makedonia itu melakukan kehendak Allah. Jemaat Makedonia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya, apa yang mereka miliki saat ini adalah bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Ia memberikan semua apa yang dia miliki kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan mengajarkan jemaat di Korintus untuk belajar kepada jemaat di Makedonia. Adik-adik, kenapa jemaat di Makedonia merasa bahwa miliknya itu adalah milik Tuhan? Karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Sama seperti dengan kita, adik-adik. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita miliki hari ini, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, walaupun dalam berbagai macam tantangan, walaupun dalam berbagai macam masalah, ada di ayat yang kedua, ya, jemaat Makedonia tetap apa? Tetap sukacita dan selalu memberi, menolong kepada orang yang membutuhkan dengan kemurahan hati mereka. Di ayat yang keempat, kisah Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh peduli kepada gereja dan pelayanannya. Nah, bagaimana dengan adik-adik untuk sungguh-sungguh peduli kepada gereja? Adik-adik tetap apa?
bersekutu kepada Tuhan, tetap apa? Rajin sekolah minggu walaupun dalam ibadah virtual ya. Adik-adik harus imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima ada dua hal yang bisa diambil dari jemaat Makedonia. Ya, dengar adik-adik ya. Yang pertama, jemaat Makedonia itu memberi dirinya untuk apa? Melayani adik-adik. Ya, kalian di rumah melayani apa? Melayani Tuhan. Dengan cara apa? Membantu orang yang membutuhkan kalian, misalkan membantu orang tua kalian, ya, mengajari adik kalian yang minta tolong untuk diajari belajar. Ya, itu lakukan adik-adik dengan apa? Ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukacita. Jangan dengan kalau disuruh mama kalian tidak mau, cemberut, marah-marah, tidak boleh. Kita harus apa? Melakukan seperti jemaat Makedonia walaupun dalam keadaan apapun. Jemaat Makedonia melakukan melayani kasih Tuhan dengan apa? Sukacita. Nah, adik-adik mau melakukan melayani Tuhan dengan sukacita? Membantu orang dengan sukacita? Kakak percaya kalian akan menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jemaat Makedonia memberikan apa yang mereka punya, ya, apa yang mereka miliki. Mereka memberikannya lebih dari apa yang mereka punya, walaupun dalam keadaan kekurangan, walaupun ekonomi jemaat Makedonia itu kekurangan, mereka tetap memberikan yang baik kepada Tuhan. Adik-adik mau memberikan dirinya, adik mau memberikan hidup kalian kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan apa yang ada pada kalian kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada kita dan kepada kakak layan dan kepada adik-adik semua. Memberikan apa yang tidak kita miliki, apa yang ada pada kita berikan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus belajar seperti jemaat Makedonia, tidak pelit. Wah, kalau untuk jajan kalian jajannya 2.000, tetapi kalau untuk memberikan persembahan kepada Tuhan berapa? Harus lebih dari itu ya. Jangan apa? Jajannya banyak tapi kalau untuk persembahan kalian pelit. Tidak boleh ya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan lebih dari itu ya adik-adik. Itu yang Tuhan mau ya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan karena persembahan itu untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pelit, jangan medit ya kalau untuk Tuhan ya. Seperti jemaat di Makedonia, mereka memberikan dengan sukacita. Nah, adik-adik, jangan seperti jemaat di Korintus, mereka kaya tapi mereka tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, mereka kaya tapi tidak memberi kepada Tuhan. Tetapi di jemaat Makedonia, walaupun dalam keadaan apapun, ekonomi kekurangan, tantangan apapun, mereka memberikan lebih dari apa yang mereka punya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-8, kalau kita memberi, kita harus apa? Harus ikhlas dan tulus. Nah, karena dengan keikhlasan dan ketulusan hati, kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita bisa meringankan beban saudara kita, ya, sehingga mereka apa? Kalau kita bisa meringankan beban mereka, kesedihan mereka, mereka menjadi apa? Sukacita, ya adik-adik. Rasul Paulus mengajak kita untuk mengingat kasih karunia Tuhan Yesus
yang oleh karena pengorbanannya dan kematiannya di kayu salib kita mendapatkan anugerah kasih sayang. Ya adik-adik, kita sudah menerima kasih sayang Tuhan. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Ya, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, untuk kita teruskan kepada semua orang dengan memberi dengan ikhlas dan dengan hati yang sukacita, memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan bisa digunakan untuk melebarkan kerajaan Tuhan, melebarkan pelayanan Tuhan di dunia ini, sehingga pelayanan Tuhan, gereja Tuhan terus dan berjalan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya di dunia ini. Adik-adik mau melakukannya? Kakak percaya adik-adik mau meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Adik-adik, kita akan mengaminkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami nasihat lewat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadikan kami senantiasa tekun dalam mengenal Engkau dan melakukan setiap nasihat yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka kesehatan, berkati mereka kepandaian, dan apapun yang mereka butuhkan Engkau pelihara dan Engkau cukupi. Berkati kedua orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga adik-adik layan kami merasakan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Mojokerto. Terlebih lagi Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta Samuel beserta keluarga, dan juga Kau berkati para majedaken. Berikan mereka hikmat-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga mereka boleh menjadi berkat dalam gereja ini, dan gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Karena Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi di Kidung Ceria 355.
Aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kalau sudah memberikan persembahan, kita berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Sudah siap adik-adik? Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dapat dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera-Mu. Terimalah persembahan hati kami ini Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya.